da'watus saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Puncak doa diijabah oleh Allah menjelang saat akan berbuka. Saat-saat akan berbuka itu manusia berada di puncak lapar, di puncak haus, maka perbanyak doa menjelang berbuka puasa. Tapi hebatnya setan tahu betul menjelang berbuka itu saat berdoa yang paling hebat, maka setan menarik manusia keluar rumah semua hingga macet di mana-mana. Sore itu macet, semua orang keluar, padahal waktu itu yang paling hebat untuk berdoa kepada Allah. Jadi ngabuburit itu program setan agar manusia tidak berdoa kepada Allah di waktu puncak doa diijabah saat-saat menjelang akan berbuka. Saya kasih saran kepada para hadirin, besok kalau sudah Ramadan jam 5, setengah 6 duduk di rumah, berzikir, berdoa, baca Quran, jangan keluyuran lagi keluar rumah. Kenapa? Itu saat yang paling diijabah doa orang yang berpuasa kepada Allah. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa telah diwajibkan kepada semua orang yang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Sadaqallahul azim, surat Al-Baqarah ayat 183. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang penuh berkah ini saya mengajak kita semua untuk marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang kita nanti dengan kegembiraan, yang kita sambut dengan hati yang lapang sambil berucap marhaban ya Ramadan. Kata marhaban itu berasal dari kata rahaba yang artinya lapang dan luas. Ketika kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, artinya kita menyambut Ramadan dengan hati yang lapang, dengan perasaan yang lapang, dengan penuh kegembiraan. Kenapa kita gembira dengan Ramadan datang? Karena tidak ada satupun kesempatan beramal yang lebih hebat daripada kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan itu. Karena itulah tidak ada satu bulan pun di dalam Al-Quran namanya disebutkan dari 12 bulan kecuali hanya bulan Ramadan saja. Kata Allah di surah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan dipilihkan sebagai tempat diturunkannya Al-Quran. Dalam kaidah tafsir, bila ada satu objek disebutkan namanya secara jelas, maka objek itu adalah sesuatu yang istimewa dan spesial. Banyak wanita di dalam Al-Quran diceritakan Allah, tapi hanya nama Maryam satu-satunya wanita yang disebutkan namanya. Itu menunjukkan maka nama Maryam adalah wanita yang paling hebat, yang paling mulia dari semua wanita yang pernah ada di muka bumi. Malaikat itu sangat banyak, karena itu katanya selalu jamak al-malaikah. Tapi dari sekian banyak malaikat, hanya 2 malaikat yang disebutkan namanya, Jibril dan Mikail.
Itu menunjukkan bahwa Jibril dan Mikail itu adalah malaikat yang istimewa dan spesial. Bulan ada 12 namanya, tapi hanya Ramadan yang disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan Ramadan bulan yang istimewa dan penuh dengan kemuliaan. Kemuliaan bulan Ramadan itu salah satunya karena ada ibadah yang paling hebat, yaitu puasa. Hebatnya puasa bukan hanya ibadah tertua yang sudah dikerjakan sejak manusia pertama menghuni bumi, tapi hebatnya puasa itu bahwa puasa adalah satu-satunya ibadah yang tidak dicatat oleh malaikat. Semua amal yang kita kerjakan baik atau buruk dicatat. Ada takaran pahalanya. Kalau itu amal baik akan disimpan di Illiyin. Begitu kata Allah di surah Al-Mutaffifin, inna kitabal abrari lafi Illiyin. Kalau catatannya buruk, isinya dosa dan maksiat, maka akan disimpan di Sijin. Inna kitabal fujari lafi Sijin. Begitu kata Allah. Itu kenapa besok di akhirat manusia akan menerima catatan amalnya ada dari kanan, kalau yang disimpan di Illiyin, ada yang dari kiri, kalau yang disimpan di Sijin. Ibadah puasa bukan hanya tidak dicatat, karena itu langsung kepada Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bi. Puasa itu kata Allah milik saya. Saya nanti yang langsung memberikan pahala kepada mereka yang berpuasa. Karena itu kata Nabi, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika bertemu Tuhannya untuk menerima pahala puasanya. Karena itulah, karena istimewanya puasa ini, tidak ada satupun ibadah di dalam Al-Quran yang penjelasan tentang tata caranya serinci puasa. Kalau kita mencari tuntunan salat dalam Al-Quran, niscaya tidak akan kita temukan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran yang ada hanya perintah salat saja. Aqimus salah. Bagaimana salat dikerjakan? Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti kamu melihat saya. Karena tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran. Zakat juga seperti itu. Yang ada hanya penerimanya saja. Tapi puasa Allah rinci dengan sangat jelas. Kalau kita baca Al-Baqarah 183 sampai 187, begitu rincinya Allah menjelaskan tentang tata cara puasa. Mulai dari hukumnya, siapa yang wajib, bagaimana sejarahnya, apa tujuannya, berapa lamanya, apa uzurnya, apa kewajiban bagi orang yang boleh berbuka di siang Ramadan, bagaimana memulai puasa, bagaimana mengakhiri puasa, apa yang boleh di malam hari, sampai batas mana bolehnya, lengkap, selengkap-lengkapnya. Salah satu hal yang Allah bicarakan di dalam ayat puasa adalah ibadah-ibadah tambahan yang orang yang berpuasa tidak boleh lengah dari ibadah yang ini. Kalau kita cermat memperhatikan rangkaian ayat puasa ini dari Al-Baqarah 183 sampai 187, akan kita temukan 4 perkara yang diselipkan Allah di tengah ayat itu yang tidak ada kaitannya dengan puasa. Di dalam bahasa Arab namanya jumlah muqtaridah, kalimat yang menempel, tidak terkait dengan ke awal, tidak terkait dengan yang di ujung. Tapi ini ada isyarat dari Allah bahwa yang itu jangan kamu lalai, jangan kamu lengah selama kamu berada di bulan Ramadan. Mari kita lihat apa 4 amal yang diselipkan Allah di tengah ayat puasa. Satu di ayat 184. Di ayat 184 itu Allah bicara tentang uzur puasa. Siapa yang sakit, siapa yang musafir boleh makan, nanti ganti di hari yang lain. Siapa yang tidak mampu, apakah karena dia sudah tua bangka, apakah sakit menahun, apakah hamil dan melahirkan, apakah pekerja berat, dia boleh berbuka nanti bayar fidyah 1 hari 1 mud makanan untuk orang miskin. Itu ayat 184. Tapi di tengah itu ada satu kalimat terselip, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Siapa yang melakukan amal tatawu dengan khair, itu yang paling baik baginya. Apa itu tatawu khair? Khair itu dalam Al-Quran maknanya salah satunya adalah materi, harta. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Begitu kata Allah.
Oleh karena itu, kenapa Allah selipkan tentang harta di bulan Ramadan? Tatawu khair. Allah ingin kasih isyarat amal yang tidak boleh lengah kita selama Ramadan. Perbanyaklah berbagi materi, perbanyaklah bersadakah, dalam bahasa yang simpel. Sebaik-baik sadakah adalah sadakah di bulan Ramadan. Dan sadakah tidak mesti berbentuk uang. Dalam hadis yang sahih disebutkan, man fattara sa'iman falahu mislu ajri sa'imi wala yanqusu min ajrihi syai'un. Siapa yang memberi perbukaan kepada orang yang berpuasa, walaupun hanya separuh korma, dia mendapat pahala sebesar pahala orang yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Begitulah hebatnya memberi di bulan Ramadan. Setengah korma saja kita berikan, kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang berpuasa itu. Bagaimana besarnya pahala orang puasa? Jangan kita bicara puasa wajib yang hanya Allah yang tahu pahalanya. Puasa sunat saja kata Nabi, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifah. Siapa yang puasa sunat satu hari di jalan Allah, puasa sunat saja satu hari, dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Orang yang memberi perbukaan satu korma dapat pahala sebesar pahala orang yang puasa. Yang sunat saja begitu besar pahala puasa, apalagi puasa wajib. Karena itu, kita yang punya kelebihan uang, berbagilah di bulan Ramadan nanti. Kita yang punya makanan, berbagilah makanan. Yang punya pakaian, berbagilah pakaian. Perbanyaklah berbagi materi di bulan Ramadan. Dan itu rahasianya kenapa Allah selipkan tentang tatawu khair ketika Allah berbicara tentang ayat puasa. Yang kedua di ayat 185. Ayat itu bicara tentang mulai puasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, maka dia berpuasa. Siapa yang menyaksikan bulan, maka dia berbuka. Ayat itu bicara tentang aturan kapan mulai puasa, kapan mulai lebaran. Tapi di awal kata Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah sebutkan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, petunjuk bagi manusia, penjelas dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kan ayat ini bicara puasa. Kenapa Allah selipkan Al-Quran turun di bulan Ramadan? Kan tidak ada kaitannya dengan puasa. Ada isyarat dari Allah. Apa itu? Selama kita berada di bulan Ramadan, jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Mendekatlah dengan Al-Quran. Tentu bukan berarti di luar Ramadan kita jauh dari Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan ini, kerahkanlah waktu kita lebih banyak untuk mendekat kepada Al-Quran. Dan hebatnya, Allah tidak menyuruh kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi kata Allah, hudan linnas. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai tuntunan. Oleh karena itu di bulan Ramadan kita tidak beribadah namanya qiraatul Quran. Tapi ibadah Quran di bulan Ramadan namanya tadarus Al-Quran. Apa beda qiraah dengan tadarus? Kalau qiraah kita baca saja. Kalau tadarus dari kata daras. Daras itu artinya belajar. Ada kata madrasah, tempat belajar sekolah. Ada mudaris, guru yang mengajar. Tadarus Al-Quran itu artinya mempelajari Al-Quran sehingga kita mendapatkan tuntunan dari isinya. Karena itu para hadirin, di bulan Ramadan jangan banyak membaca Al-Quran. Bukan tidak bagus, bagus banyak baca Quran, tapi ada yang lebih hebat. Perbanyaklah tadarus atau kajian-kajian Al-Quran. Ceramah Ramadan, ceramah subuh, taklim di siang, di zuhur, itu semuanya tadarus, dan itulah yang harus diperbanyak agar kita mendapat tuntunan dengan Al-Quran, agar kita mendapat penjelasan dari Al-Quran. Kalaupun kita tidak mampu melakukan kajian, maka tentu banyak sajalah membacanya. Tapi amal yang paling hebat di bulan Ramadan adalah melakukan kajian-kajian terhadap Al-Quran. Yang ketiga di ayat 186 kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Saya menjawab doa hambaku yang berdoa kepadaku.
Ayatnya ayat puasa. 184 puasa, 185 puasa, 187 puasa, 186 tentang doa. Saya jawab doa hamba aku. Kenapa diselipkan tentang doa di tengah ayat puasa? Allah ingin kasih isyarat, jangan pernah kau abaikan satu amal ini selama kamu berpuasa. Apa itu? Perbanyak berdoa kepada Allah. Perbanyak berdoa kepada Allah. Kenapa? Kata Allah, fa inni qarib, saya dekat dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu perutnya sedang kosong. Kata Nabi, orang kalau perutnya lapar, kosong, dia dekat dengan Allah, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Dalam hadis yang sahih disebutkan ada dua manusia yang dekat dengan Allah. Satu ketika sujud. Ketika manusia bersujud, kata Allah, kata Nabi, itu kondisi paling dekat dengan Allah, maka perbanyak berdoa ketika sujud. Yang kedua, ketika perutnya kosong, maka perbanyak berdoa ketika perut kosong, ketika kita sedang berpuasa. Karena ketika orang berpuasa, manusia dah dekat dengan Allah. Coba perhatikan bulan Ramadan, betapa puasa mendekatkan manusia pada Tuhannya. Masjid di mana-mana ramai, kajian-kajian ramai, baca Quran ramai, i'tikaf ramai. Bahkan artis-artis yang selama ini buka-bukaan sekarang berkerudung semua mendadak. Kenapa? Perutnya lagi kosong. Orang kalau perutnya kosong, dia dekat dengan Allah, maka perbanyaklah berdoa, kata Allah. Dalam hadis yang sahih disebutkan salasu da'watin la turat. Ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah. 1, dakwatul walid liwaladihi, doa ayah untuk anaknya. Yang kedua, dakwatul mazlum, doa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Kalau ada orang menzalimi seseorang, jika orang yang dizalimi itu mengangkat tangannya ke langit, meminta kebinasaan kepada Allah untuk yang menzalimi, menunggu waktu saja yang menzalimi akan binasa. Begitu janji Allah di surat An-Nisa ayat 148. Dan yang ketiga, dakwatus saim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Puncak doa diijabah oleh Allah menjelang saat akan berbuka. Saat-saat akan berbuka itu manusia berada di puncak lapar, di puncak haus, maka perbanyak doa menjelang berbuka puasa. Tapi hebatnya setan tahu betul menjelang berbuka itu saat berdoa yang paling hebat, maka setan menarik manusia keluar rumah semua hingga macet di mana-mana. Sore itu macet, semua orang keluar, padahal waktu itu yang paling hebat untuk berdoa kepada Allah. Jadi ngabuburit itu program setan agar manusia tidak berdoa kepada Allah di waktu puncak doa diijabah saat-saat menjelang akan berbuka. Saya kasih saran kepada para hadirin, besok kalau sudah Ramadan, jam 5, setengah 6 duduk di rumah, berzikir, berdoa, baca Quran, jangan keluyuran lagi keluar rumah. Kenapa? Itu saat yang paling diijabah doa orang yang berpuasa kepada Allah. Itu kenapa ini disyaratkan Allah di dalam ayat-ayat puasa. Dan yang terakhir di ayat 187, Allah berkata, halal bagimu bergaul dengan istrimu di malam Ramadan sampai terbit fajar. Halal makan minum di malam hari sampai terbit fajar. Tapi kata Allah di penutup ayat, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau pulang menemui istrimu ketika i'tikaf di masjid. Kenapa disyaratkan i'tikaf di penghujung ayat puasa? Agar kita hati-hati. Kalau Ramadan sudah akan berakhir, maka perbanyaklah berdiam di masjid, berlama-lamalah di masjid, jangan cepat-cepat pulang di malam hari. Aisyah bercerita, Nabi bila masuk 10 malam terakhir, Nabi tidak tidur lagi, Nabi duduk di masjid, tidak pulang menemui istrinya sampai Ramadan berakhir, dan itu sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Kenapa i'tikaf? Dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 manusia yang diamankan Allah di padang mahsyar saat manusia berdiri menunggu akan dihisap. Kata Nabi, 50.000 tahun manusia akan berdiri dalam suasana yang panas, takut, mencekam, mengerikan, panas, haus. Manusia berdiri 50.000 tahun. Tapi kata Nabi, ada 7 manusia yang tak ikut berdiri. Tempatnya khusus, spesial, teduh, sejuk, penuh dengan kenyamanan.
Siapa mereka yang 7 itu? Satu di antaranya kata Nabi, warajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya tentram, orang yang hatinya merasa nyaman berada di masjid-masjid. Iktikaf menjadikan hati kita tentram, nyaman berada di masjid. Maka bila Ramadan sudah akan berakhir, maka perbanyaklah berdiam di masjid. Karena itulah amal yang paling hebat di bulan Ramadan. Apa itu i'tikaf? Lubsun fil masjid fauqa qadri tama'ninatis salah. I'tikaf itu berdiam saja di masjid seukuran tama'ninah salat. Tak perlu 2 jam, 3 jam, 1 hari. 5 menit saja duduk di masjid, itu i'tikaf kalau kita berniat kepada Allah. Apa amalnya? Tidak ada amalnya. I'tikaf duduk saja. Baca Quran, lain lagi itu amalnya. Salat, lain lagi itu. Zikir, lain lagi. I'tikaf duduk saja. Itu pun kata Nabi akan diamankan kelak di padang mahsyar saat manusia berdiri selama 50.000 tahun menunggu akan dihisab. Betapa hebatnya amal i'tikaf. Karena itu amal yang 4 ini selama Ramadan jangan pernah kita abai. 1, perbanyaklah sedekah. 2, banyaklah kajian-kajian Al-Quran. 3, perbanyaklah berdoa. Yang keempat, perbanyaklah i'tikaf di masjid-masjid. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik yang kita kerjakan sepanjang hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.